Ya, betul, Mbak. Memang kita bersama-sama dengan teman-teman KL, ya bagaimana ya supaya desa-desa di Indonesia ini juga mengalami pemerataan pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui dana desa. Ya. Dulu sebelum Undang-Undang 6, kita itu desa-desa itu ada yang anggarannya hanya 50 juta setahun. Ya, 50 juta setahun, bayangkan Mbak Lintang untuk apa kegiatan ini, begitu kan. Tetapi sekarang rata-rata sudah mencapai 900 juta setahun. Ya, artinya ini ada upaya-upaya. Nah, melalui musyawarah desa dan sebagainya, ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh desa. Contohnya tadi, misalkan saja membuat listrik tapi skala desa, begitu ya, dengan Listrik skala diesel desa. dan sebagainya. Kemudian ada yang menggunakan mikrohidro dan sebagainya. Ini bisa dilakukan. Nah, Mikrohidro. syukur-syukur kita bisa bersama-sama menggandeng dengan PLN dan sebagainya. Ini upaya-upaya yang dilakukan. Nama saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum Tuan-tuan, barangkali untuk kita rapat-rapat sama tuan-tuan poin-poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Selamat datang di Inspirasi untuk Bangsa. Sebuah channel yang terus berupaya untuk menginspirasi, mengedukasi, dan syukur-syukur bisa menjadi solusi. Bersama saya, Lintang Ratri Rahmiaji di episode 73 Universitas Gajah Mada. Yes. Apalagi ya kalau bukan mendatangkan alumni-alumni yang sudah pasti akan menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Nah, kali ini datang dari fakultas apa? Siapa nih yang patut berbangga ya mendapatkan alumni yang seperti ini? Nah, saya kasih bocorannya ya. Alumni kita hari ini lulus dari S1 Geografi Universitas Gajah Mada. Tapi nggak hanya itu, karena beliau juga S2 di UGM juga, yaitu S2 Ekonomi Pembangunan. Nah, yang lebih hebatnya lagi setelahnya beliau melanjutkan di mengambil magister juga di Community Development di Latrobe University dan juga sudah menyelesaikan program doktoralnya di Institut Pertanian Bogor. Wah, nih Pak ya, sangat edukatif sekali. Pak, kita langsung saja ketemu dengan Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putra, SSI, MSI, dan MA. Sugeng siang Bapak, salam sehat. Kemudian Mbak Lintang, Iya, ini senang sekali bisa bertemu dengan Pak Eko. Saya boleh sedikit membicarakan CV-nya ya Pak ya? siap, 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 Mbak. Jadi Pak Eko ini pernah menjadi Direktur Evaluasi Perkembangan Desa di Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, pernah menjadi Kepala Bagian Strategis Kebijakan Dalam Negeri, dan saat ini menjadi Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Wah, ini sebuah pet yang lurus ya Pak ya, dengan apa yang dipelajari di kampus UGM. Nah Pak, berbicara tentang 73 tahun UGM, apa kenangan yang paling berkesan untuk Bapak ketika menjadi mahasiswa, Pak? Ya, jadi kenangannya luar biasa. Saya kalau mau cerita mungkin ya Gak habis ya Pak, 7 hari 7 malam. habis dan bahkan
yang ada air mata gitu ya. Aduh. Karena apa? Saya lulus Fakultas Geografi Ya. itu adalah karena terinspirasi bapak saya itu juga kuliah di geografi Oh, di UGM juga, Pak? di UGM juga. Terus Hebat kemudian sekali. saya bersyukur anak saya juga lulus Fakultas Geografi hari ini dan Wah, 3 generasi. Baik. ya. Kenapa memang ada apa dengan geografi, Pak? Kenapa itu menjadi menarik untuk Bapak? Pengen juga belajar sama seperti ayahanda. Iya, karena kelihatannya waktu itu ya saya setiap tanya sama bapak itu bapak selalu tahu apa hal-hal secara menyeluruh begitu. Nah, saya ingin belajar seperti itu. Kok bisa memahami berbagai hal, berbagai permasalahan begitu ya. Ini apa yang dipelajari ini ternyata setelah kita kuliah ternyata banyak hal yang dipelajari di Fakultas Geografi. Kadang-kadang kita berpikir hanya Fakultas Geografi itu seperti yang kita terima pada waktu kita sekolah. Ternyata di Fakultas Geografi banyak hal, banyak kita pelajari, baik menyangkut masalah fisik, manusia, teknologi yang berkaitan dengan kebumian. Seperti itu. Oh, jadi memang sudah ditarget ya Pak ya dari SMA. Aku pokoknya mau masuk Fakultas Geografi. Ya, tapi kan masuk UGM itu sulit ya Pak ya. Saingannya luar biasa sekali. Pada saat itu apa persiapannya Pak untuk bisa lolos menjadi mahasiswa UGM? Jadi pada waktu itu luar biasa ya di sekolahan kita di SMA Pugri 1 Yogyakarta. Waktu itu dalam kelas saya itu banyak anak-anak sekolah itu bersama-sama ikut ke bimbingan tes. Nah, Ya, bimbel gitulah. Nah, baik. di bimbel itu ada yang masuk ke IPIM, ada yang masuk ke Gama 81, ada yang ke Primagama. Nah, kita kebetulan masuk ke Primagama begitu. Saling berkompetisi antar kelas itulah. Saya kira ini sangat bagus. Nah, dari Ya. sini akhirnya kita bertanding semua. Nah, bertanding ya kebetulan bisa lolos begitu ya. Ini anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi ikut Primagama ya Pak ya. Ini Ya, bukan ya. sponsor ya Pak. Bukan sponsor. Bukan sponsor. Baik. Nah, boleh diceritakan seorang Eko muda pada saat itu adalah mahasiswa yang seperti apa, Pak? Nah, jadi saya termasuk mahasiswa yang santai, mahasiswa yang serius belajar itu enggak, saya Oh, gitu ya, mahasiswa Pak. santai, jadi sering kita bersama teman-teman gitu, ya ngobrol-ngobrol, kemudian kita sering juga ikut kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, gitu yang sifatnya santai-santai gitu, seperti itu. Ikut organisasi nggak, Pak? Jadi kebetulan waktu itu ya kita ikut organisasi, saya sering organisasi-organisasi sosial, Mbak. Oh, seperti apa, Pak, waktu itu, Pak, organisasinya? Jadi saya di kampung ya termasuk ketua pemuda gitu ya. Terus kemudian ya terlibat di acara kegiatan-kegiatan gereja gitu ya, gereja Baik. Betawi. Nah, Oke. seperti itu. Kemudian waktu SMA juga terlibat di kegiatan-kegiatan PMI seperti itu pramuka begitu. Oke. Waktu di kampus juga sama, Pak, ikut kegiatan-kegiatan kampus UKM apa, Pak? Ya, jadi waktu itu di kampus saya aktifnya di sepak bola. Sepak bola. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, Tim kampus ya, Pak ya? Tim ya, kampus. ya, betul. Oke. Dan waktu itu lulus tepat waktu atau tidak, Pak? Termasuk yang molor agak molor. Ya. Agak molor Oke. gitu, Pak.
agak molor. Tapi pada saat di kampus itu meskipun tidak katanya tidak serius ya Pak ya, tapi pasti banyak relasi-relasi networking yang juga dilakukan ya Pak dengan berorganisasi ya. Iya, betul. Jadi banyak keterlibatan kita, baik di gelanggang dan sebagainya, gitu ya, kegiatan-kegiatan olahraga. Nah, kita bisa kenal satu dengan yang lain, dengan teman-teman lain fakultas, begitu. Nah, ini saya kira hal yang sangat menguntungkan bagi kita. Kita punya gelanggang, mahasiswa yang bisa bertemu di situ waktu itu. Seperti itu, Mbak Lintang. Oh, baik, Bapak. Kira-kira masih ingat nggak, Pak, mata kuliah apa nih yang paling susah? Ya, itu. Ya, kebetulan beberapa mata kuliah memang susah gitu ya. Saya, Pak. Jadi contohnya kita punya mata kuliah dulu statistik gitu ya. Yang Ya, mengajar itu kan dari dosen-dosen dari MIPA waktu itu. Ya, oke. kita biasa ketemu teman berkali-kali mengulang gitu ya. Nah, kita mengulang sampai 5 kali. Sampai Wah, 5 5 kali. kali, Pak. 5 Itu kali. sangat mendalami ya, Pak ya? Sangat Iya, betul. mendalami. Ya, sangat mendalami betul kita gitu. Walaupun di dalami semakin nggak dalam-dalam gitu. Semakin ruwet kayaknya. Ya, betul. Statistika, lalu apa lagi, Pak? Masih ada? Dulu ada namanya mata kuliah mengenai geografi regional gitu ya. Oke. Nah, Itu juga geografi sulit. regional. Nah, ini kalau geografi regional ini punya kenangan kita. Jadi kebetulan waktu itu saya punya apa informasi dari kakak kelas gitu ya, bahwa ini Ya, susah mengulang gitu. Nah, baik. waktu itu memang ujiannya open book. Nah, Baik. tapi saya tidak membawa buku. Saya bawa koran-koran yang berhubungan dengan geografi regional itu. Ternyata waktu Oh. ujian saya malah lulus. Teman-teman malah banyak yang nggak lulus. Kenapa, Pak? Kok bisa begitu? Apakah soalnya dari koran-koran itu? Ya kebetulan kok ya tepat di koran itu gitu loh. Di koran itu soal-soal Oh. ujiannya. Nah, ini hal-hal yang tidak terduga yang saya alami. Intuisinya luar biasa ya, Pak ya. Baik. Kalau selain mata kuliah yang sulit, kira-kira apa pembelajaran yang kemudian menguatkan atau menurut Bapak paling signifikan dalam pekerjaan Bapak yang sekarang gitu, Pak? Ya, Kira-kira ada nggak Pak korelasinya tuh? sangat berkorelasi, Baik. sangat berkorelasi. Jadi begini, Mbak Rita, Iya. waktu itu ceritanya ayah saya itu masuk di Fakultas Geografi karena diajak oleh gurunya SMA. Nah, Oh, oke. gurunya SMA itu menjadi dosen di Fakultas Geografi. Sekarang Baik. beliau sudah almarhum, yaitu Profesor Dr. Suharjo. Nah, beliau Baik. itu adalah pengampu mata kuliah geografi desa. Ya. Geografi desa. Nah, saya sangat tertarik ya dari cerita itu. Kemudian saya ingin mendalami desa. Maka saya sejak S1, S2, S3, saya mendalami tesis, baik skripsi, tesis maupun disertasi tentang desa. Itu yang saya dalami. Nah, kebetulan begitu diterima jadi pegawai, kok ditempatkan di Direktorat Jenderal PMD waktu itu namanya, di Kementerian Dalam Negeri, yang bergulat ya tentang desa. Nah, saya pikir wah ini pas, saya sekolah ini nggak melenceng dari pekerjaan saya begitu. Nah, inilah dari sini saya semakin tergugah gitu ya, bahwa sebenarnya desa itu mempunyai lahan untuk dipelajari sangat luas sekali. Dan kita harus menggali terus apa yang ada di dalam pengetahuan-pengetahuan yang ada di desa.
Kita belajar dari bawah, belajar dari masyarakat desa, pemerintah desa, sehingga kita bisa memahami betul apa yang harus kita lakukan. Nah, kebetulan kita juga orang desa, saya dari Bantul. Bintang, Wow, ya, istimewa di banget. Bantul. Jadi pernah Sekarang jadi Bantul nggak desa lagi, Pak. Bantul desa tetap. Sekarang udah modern. Aduh, yang modern. Kita tetap bisa, kamu bisa kita tetap. Ya, Iya, iya, iya. ya, Ya, Bapak, menarik ya kita ini kemudian kita bisa bergerak ke bina pemerintah desa. Nah, desa ini kan sampai hari ini mindsetnya tuh selalu menjadi kurang menarik ya untuk anak-anak muda berkontribusi di sana gitu karena ada mindset desa kota gitu ya Pak, ya, kuno jadul dengan modern dengan miskin dan banyak kesempatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah sebetulnya kalau di Indonesia sendiri desa itu sekarang ada berapa Pak, dan kemudian bagaimana tingkat pertumbuhan ekonominya sebetulnya desa-desa di Indonesia hari ini? ya. Jadi, Mbak Lintang, desa kita cukup banyak. Sekarang ini ada 74.266. Baik. Ya, itu berdasarkan Kemendagri yang terbaru, Kemendagri 101 garis datar 1 Baik. garing 8.000 garing SC. Itu Oke. yang terbaru. Dan itu tersebar di 416 kabupaten, 98 kota, 38 provinsi sekarang ini. Oke, Pak. 38 provinsi. Nah, artinya ini sangat banyak sekali dan beragam. Yang katakan Mbak Lintang tadi betul. Ada memang unsur-unsur tradisionalitas desa-desa. Tetapi juga ada desa-desa yang sekarang digitalnya udah maju sekali. Gitu. Leres, Pak. Jadi luar biasa kalau kita belajar tentang desa ini. Keberagaman banyak sekali kita jumpai. Kebudayaan juga banyak. Ya, Perkembangan ekonomi juga demikian. baik. Namun perlu kita ingat bahwa desa-desa yang swasembada itu baru 5% sebenarnya. Yang lainnya itu masih banyak yang berkembang. Nah, ini mari berkembang, bahkan ada yang masih tertinggal begitu atau swadaya. Nah, ini oleh karena itu perlu bersama-sama termasuk anak muda, bagaimana menumbuhkan anak muda, mindset anak muda ini cinta kepada desa. Dia menjadi diaspora untuk desa-desanya. Kalau sudah berhasil di kota, mari jangan lupa ingat kepada desanya. Walaupun hanya menyumbangkan dana, walaupun hanya menyumbangkan pikiran, ya sempatkan itu, ya sempatkan untuk membangun desa-desa di Indonesia ini, di tempat kita dilahirkan, ya karena di situ adalah nenek moyang kita. Ya kita harus majukan bersama dengan berbagai upaya yang bisa kita lakukan. Seperti contohnya dengan kita peduli pada desa kita, atau ATM. ATM itu amati tiru modifikasi desa yang maju. Seperti itu. Baik. Bapak, menarik tadi data 5% yang sudah swasembada. Nah, ukuran swasembada itu apa, Pak? Dan mana daerah-daerah yang bisa menjadi percontohan swasembada itu? Jadi begini, dia artinya bisa memampukan dirinya, gitu ya. Dengan memampukan itu apa? Tolok ukur yang paling gampang itu PAD, PADES. PAD, Ya, oke. pendapatan ahli desanya. Ya. Nah, contohnya sekarang di mana ya? Kalau
kita lihat di desa-desa kita di Jogja misalkan saja, Tirto Nirmolo, misalkan saja desa Panggung-Harjo, Baik. misalkan saja desa di Ponggok, Klaten. Ponggok Klaten, ya, Ya, saya pernah lewat. contohnya desa di Kutuk, Kabupaten Badung, ya Kutuk Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kute, oke. Nah, Baik. desa ini sampai memiliki ya, kalau Kutuk itu sampai memiliki PAD 26 miliar. Oh, baik. Nah, ini kan perlu dicontoh, perlu disebarluaskan bagi desa-desa yang lain. Demikian juga desa di Ponggok, Tirto Nirmolo, ini perlu diberikan ruang ya untuk menyebarluaskan kemajuan-kemajuannya seperti di Panggung-Harjo, kemudian kalau di Jawa Barat ada Desa Majasari, Kecamatan Slier, Kabupaten Indramayu, kalau di Bantul itu Sri Mulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, nah itu bisa dikunjungi. Baik. Nah, sebaliknya Pak, ada berapa persen desa yang masih tergolong tertinggal hari ini? Yang tertinggal itu masih banyak ini kita. Jadi ini perlu kerja keras di antara kita semua ya. Baik. Karena apa? Sekarang ini desa-desa ini masih memiliki PAD yang kecil. Semua masih tergantung kepada dana-dana transfer yang ada. Seperti dana desa, alokasi dana desa, dan sebagainya. Itu kira-kira apa sebetulnya Pak kendala terbesar dari desa-desa tertinggal itu? Banyak sekali Mbak. Jadi ada yang memang faktor geografis, sehingga menyebabkan kesulitan. Kemudian memang ada yang SDM, ya sumber daya manusianya, ya. Terus kemudian memang tidak ada sumber daya alamnya, begitu ya. Begitu. Terus kemudian memang ya letak desa itu memang terpencil jauh di perbatasan sana. Baik. Kalau begitu boleh kemudian kami diberi informasi Pak. Di tahun 2023 ini targetnya apa Pak untuk Dijen Bina Pemerintahan Desa? Iya, jadi target kita tentu saja kita ingin semakin meningkatkan ya prestasi kita seperti arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian kepada kita semua, yaitu bagaimana kita meningkatkan prestasi dan meminimalkan masalah-masalah yang ada. Nah, oleh karena itu langkah-langkah yang kita lakukan adalah yang pertama kita bersinergi dengan kementerian lembaga yang ada. Kemudian kita bersinergi juga dengan lembaga-lembaga luar negeri, contohnya World Bank di sini. Nah, kita ke depan akan melatih kurang lebih 67.000 kepala desa, ya, perangkat desa, BPD, PKK, dan lembaga kemasyarakatan yang lain, ya, dalam rangka untuk memajukan desa-desa di Indonesia. Nah, karena apa? Ya, sebenarnya lembaga-lembaga ini yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan desa, baik itu pemerintah desa, baik itu perangkatnya ya, pemerintah desa dan perangkatnya maksud saya, BPD-nya, kemudian PKK-nya, Karang Tarunanya, LPM-nya, ya, terus kemudian lembaga adatnya, BUMDes-nya, kerjasama desanya, ini sangat penting, ya. Demikian juga posyandunya. Nah, ini penting kita dorong semua, ya, bagaimana mereka bisa maju, mandiri, dan sejahtera. Seperti itu.
Oke, kalau datanya masih 5%, 2023 kira-kira naik berapa, Pak Eko? Ya, ini tentu saja kita akan sangat berharap ya bahwa ada peningkatan yang berkembang menjadi cepat berkembang atau dari yang swakarya menjadi swadaya ya gitu ya. Baik. Nah, tentu saja kita sekarang sedang memetakan ini ya, memetakan desa-desa ini mana saja yang sebenarnya memiliki kebutuhan dasar atau modul-modul yang kita siapkan modul-modul dasar, ada desa-desa juga yang sudah memang maju. Nah, oleh karena itu kita dorong dengan berbagai model-model percontohan. Nah, desa-desa kita tentu saja target kita untuk desa yang maju ini, kita ingin seoptimal mungkin, Mbak. Karena ini iya, seoptimal mungkin. Karena ini sangat tergantung dari banyak faktor. Oke. Ya, banyak faktor. Contohnya, faktornya adalah misalkan SDM. Ya. Desa itu akan maju juga tergantung kepada selain birokrasi, pemerintah desanya, juga tergantung masyarakatnya. Iya. Ya, masyarakat akan maju juga tergantung kepada birokrasinya. Ya, kepala desa maupun perangkatnya yang terpilih, toh. Nah, iya, kalau kepala desanya bagus, aktif, proaktif, ya tentu saja kita akan mempercepat ya proses untuk menuju kemajuan ini. Demikian juga masyarakatnya. Masyarakatnya kalau proaktif, ya terlibat langsung dalam musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa, ini tentu saja akan mempercepat proses ini. Tetapi kalau tidak ada sinergi, antar lembaga tidak ada sinergi, kemudian dengan masyarakatnya juga kurang, ya pasti akan menghambat juga. Seperti itu, Mbak. Baik, Bapak, tadi juga dikemukakan tentang sebetulnya faktor-faktor desa tertinggal itu ada banyak, terutama ketika tidak memiliki SDA, gitu ya Pak ya, juga tentang SDM. Nah, apa program-program dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk pengembangan human capital dan terutama ketika tidak ada SDA di desa itu? Ya, jadi contohnya yang program kita dengan Bank Dunia ke depan itu ada namanya program P3PD, program penguatan pemerintah dan pembangunan desa. Nah, di situ kita tingkatkan dua pelatihan peningkatan kapasitas secara konvensional maupun peningkatan kapasitas dengan LMS, Learning Management System. Ya. Nah, apa saja yang kita berikan desain penyelenggaraan pemerintahan desa, tentu saja juga ada masalah leadership, entrepreneur, dan sebagainya. Nah, kemudian dengan peningkatan kapasitas seperti ini, kita harapkan desa mampu mengelola potensinya, permasalahannya, bahkan memajukan desa-desa. Nah, seperti ini langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua tentu saja dengan pendampingan. Pendampingan, pembinaan, pelatihan yang secara berjenjang. Bagaimanapun desa juga, desa itu sangat tergantung kepada pembina-pembinanya juga, baik itu di kecamatan, baik itu di kabupaten kota, provinsi, bahkan sampai pusat. Seperti itu, Mbak. Baik, tadi menarik Pak disebutkan tentang pendamping desa ya. Ini kan juga sebagai langkah konkret mengawal undang-undang desa ya Pak ya dibentuk pendamping desa. Nah, menurut Pak Eko sendiri ketika melihat jalannya pendampingan desa ini apakah sudah berjalan efektif Pak? Ya ini yang sekarang menjadi PR kita, bagaimana pendamping-pendamping itu supaya efektif dalam mendampingi desa. Nah, oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas bagi pendamping-pendamping itu yang disesuaikan dengan kebutuhan desa itu, gitu. Nah, contohnya begini, misalkan memang desa itu sudah maju, tetapi
desa itu misalkan saja mengalami kesulitan di dalam masalah penyelenggaraan manajemen pemerintahan desanya. Ya. Justru itu yang ditekankan di dalam pendampingan ini. Jadi tidak semua bisa digeneralisasikan, bisa meratakan begitu ya, tidak bisa. Apalagi dengan desa-desa yang memang memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Misalnya tentang pengelolaan keuangan desa, dia belum bisa. Membuat peraturan desa, belum bisa. Pendamping ini harus menguasai tentang pengelolaan keuangan desa, menguasai tentang membuat peraturan desa. Nah, kalau dia tidak menguasai, berarti pendampingan tidak efektif dong. Ya. Nah, oleh karena itu, di dalam pembekalan dan sebagainya, harus sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhannya. Dikelompokkan sesuai kebutuhannya. Gitu. Sehingga penekanan-penekanan itu bisa dilakukan, bukan secara general. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi pemahaman kita semua, bagaimana mengefektifkan pendamping-pendamping desa yang ada di Indonesia. Nah, itu bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan atau kita bisa menyediakan pendamping-pendamping desa yang berkualifikasi seperti itu tadi, Pak? Ya, makanya dia harus betul apa yang dikatakan Bapak Presiden dalam setiap kesempatan, seperti kemarin waktu beliau memberikan arahan pada Rakornas, ya, Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkombinda di Sentul Bogor tanggal 17 Januari 2023. Beliau selalu mengatakan, didasarkan sekecil apapun kebijakan itu, dasarkan pada data dan fakta. Betul, kita harus berdasarkan data dan fakta. Saat ini kita mempunyai data-data tentang profil desa dan kelurahan. Itu tolong diupdate betul, ya, diisi benar. Ya. Nah, kalau sudah diupdate, itulah yang menjadi acuan kita. Bagaimana sebenarnya kebutuhannya apa? Data di desa itu bagaimana? Nah, ini yang dipelajari. Sehingga tepat ketika persoalannya itu mendampingi, dia kesulitan dalam pengelolaan keuangan desa, maka yang harus menjadi penekanan kepada pendamping-pendamping ini adalah masalah pengelolaan keuangan desa. Gitu. Jadi data ini sangat penting sekali menjadi acuan dalam mengambil kebijakan apapun yang ada di desa. Saya kira itu akan lebih efektif daripada kita bersifat general. Saya kira itu, Pak Tinta. Ya, yang menyediakan data dan faktanya siapa, Pak? Apakah pemerintah desa atau pendamping desa itu melakukan pemetaan sosial dulu atau dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang melakukan? Dirjen Bina Pemerintahan Desa memiliki namanya data profil desa dan kelurahan. Nah, Ya. data desa profil desa dan kelurahan ini diisi oleh desa. Oh, oke. Ya, diisi oleh desa. Nah, desa siapa yang mengisi? Yang mengisi adalah kasih pemerintahan. Ya, sedangkan yang bertanggung jawab di sini adalah kepala desa, tentu saja. Ketuanya adalah sekretaris desa. Ini. Okay. Nah, data-data ini harusnya yang dipantau oleh kecamatan, kabupaten, kota, ya. Bagaimana? Apakah sudah terisi, terupdate atau belum? Dan ini sifatnya real time, online langsung ini ya. Real time. Nah, ini kalau ini diisi secara tertib, gitu, saya kira kita akan bisa mendasarkan berbagai kebijakan kita berdasarkan data ini, saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Profesor Dr. Mukti Fajar Dewata SHMHUM mengucapkan Dirgahayu Universitas Gadjah Mada ke-73 tahun. Teruslah menjadi pilar bangsa yang mencerdaskan serta mencerahkan putra-putri Indonesia. Salam Kaya Sakti, lebih cepat, lebih pasti. Baik, tadi
berarti sudah mengisi secara real time ya Pak ya, Ya. mengadaptasi transformasi digital juga kan ya. Ya, ya. Baik, Bapak, ini kan terkait dengan transformasi digital, pemerintah kemudian menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya. Ya. Mungkin kalau di kota-kota itu jauh lebih memungkinkan. Nah, bagaimana tentang penyiapan SPBE ini di desa-desa? Apakah hari ini sudah semua desa mengadaptasi tentang SPBE ini, Pak? Iya, jadi perintah Bapak Presiden ya dalam Perpres mengenai SPBI ini sebenarnya sudah terang benderang begitu ya. Tapi kenyataan fakta datanya desa-desa di Indonesia ini masih kurang lebih 12.000 belum punya listrik. 12.000 belum punya listrik, Pak. Belum punya listrik. Ya. Masya Allah. Nah, ini upaya-upaya apa yang kita lakukan? Ya, Bapak Presiden memerintahkan kepada kita ya berkoordinasi dengan teman-teman KL yang lain ya, seperti kemarin kita dengan PLN ya, kemudian Kominfo, Bakti ya, bersama-sama bersinergi. Nah, ternyata kendalanya banyak sekali, banyak sekali. Contohnya waktu di Papua, yang Papua itu ya, ada 663 itu desa itu. Ya. Oke. Ketika akan dipasang listrik secara biasa begitu ya dengan kabel ternyata nggak bisa, jauh-jauh sekali jaraknya. Oh, baik, baik. Terus kemudian topografinya luar biasa ya, topografinya. Nah, ini Ya. perlu banyak pendekatan. Begitu listrik terpasang, barulah teman-teman dari Kominfo masuk di situ ya. Jadi di sini mulai ada BTS ya dari Bakti dan sebagainya. Nah, ini saya kira perlu upaya-upaya kerjasama yang sangat sinergis di antara KL yang ada bersama dengan Pemda dan desa-desa di Indonesia ini. Nah, kalau ini diterapkan, maka SPBI itu bisa berjalan secara efektif, lebih efektif. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk buka tabungan BNI, Cukup selfie. dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Ya, oleh karena itu berbagai langkah perlu kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita membuat percontohan-percontohan tentang digitalisasi desa. Bagi desa-desa yang sudah memiliki kemudahan akses. Ya. Nah, oleh karena itu perlu kita dorong ini dengan apa? Dengan berbagai program, kegiatan yang benar-benar untuk meningkatkan digitalisasi desa. Contohnya, kita mendorong pemerintah daerah untuk bagaimana bersama-sama dengan desa menyediakan listrik, menyediakan akses internet, gitu. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan sebetulnya. Baik. Wah, saya jadi baru tahu Pak, 12.000 desa belum ada listriknya ya Pak ya. Ya. Ini kira-kira apakah menjadi concern juga di tahun ini Pak untuk mengatasi masalah itu? Ya, betul Mbak. Memang kita bersama-sama dengan teman-teman KL, ya bagaimana ya supaya desa-desa di Indonesia ini juga mengalami pemerataan pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui dana desa. Ya. Dulu sebelum Undang-Undang 6, kita itu desa-desa itu ada yang anggarannya hanya 50 juta setahun. Ya. 50 juta setahun, bayangkan Mbak Lintang untuk apa kegiatan ini, begitu kan? Tetapi sekarang rata-rata sudah mencapai 900 juta setahun. Ya, artinya ini ada upaya-upaya. Nah, melalui musyawarah desa dan sebagainya, ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh desa. Contohnya tadi, misalkan saja membuat listrik tapi skala desa, begitu ya. Dengan diesel dan sebagainya. Kemudian ada yang menggunakan mikrohidro dan sebagainya. Ini bisa dilakukan. Nah, syukur-syukur kita bisa bersama-sama menggandeng dengan PLN dan sebagainya. Ini upaya-upaya yang dilakukan. Dan upaya-upaya ini saya kira sangat efektif dilakukan bersama-sama, kita bersinergi untuk menerangi desa-desa di Indonesia. Nah, ini
langkah-langkah yang konkret, real yang kita lakukan dilakukan oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa bersama dengan kementerian lembaga. Ya, kira-kira untuk pengembangan desa ini akhirnya akan diarahkan kemana, Pak? Desa-desa ini untuk menjadi swadaya kah atau ada hal lain? Seketika sudah swadaya, apa selanjutnya? Apakah ada hal yang lainnya, Pak? Jadi desa-desa kita tentu yang kita harapkan sesuai dengan Undang-Undang 6 2014 yaitu maju, mandiri, dan sejahtera atau sering disebut dengan swasembada, gitu ya. Swasembada, oke. Jadi kita desa-desa bagaimana bisa menguatkan dirinya sendiri, ya. Desa-desa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, menjadi tempat kehidupan dan penghidupan, gitu ya. Bukan hanya untuk tempat tidur saja, gitu. Untuk tempat tidur, kerjanya di kota, begitu ya. Tapi bagaimana desa ini produktif, ya, benar-benar produktif. Nah, oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan adalah bagaimana ya kita bersinergi dengan kementerian lembaga yang ada, begitu. Misalkan potensinya wisata, berarti kita bekerja sama dengan teman-teman dari pariwisata. Kementerian Pariwisata. Ya. Baik. Kemudian kalau desanya itu memang mempunyai potensi mengenai masalah perikanan dan sebagainya, ya kita bersama dengan Kementerian Perikanan, Kelautan, seperti itu. Ya. Jadi artinya ini berusaha bagaimana kita meningkatkan potensi, meningkatkan desa ini sesuai dengan potensinya, seperti itu. Ya. Arah maju, mandiri, dan sejahtera. Maju, mandiri, dan sejahtera. Baik, Bapak ini juga ada perubahan dalam Undang-Undang Desa nih ya Pak ya, terkait dengan panjangnya waktu kepala desa. Betul ya Pak ya? Yang tadinya 6 tahun menjadi masa jabatannya menjadi 9 tahun. Ya, itu yang diusulkan oleh teman-teman. Ini apa pertimbangannya Pak? 6 tahun menjadi 9 tahun? Ini belum. Jadi dari kita kan baru menerima usulan toh. Baik, baik. Usulan dari pemerintah desa, sebagian kepala-kepala desa gitu ya. Iya. Ini usulan. Nah, usulan tentu saja akan kita sampaikan ya. Jadi pimpinan juga mengakomodir seperti ini, tapi kan perlu ini ada juga upaya-upaya dengan kementerian lembaga yang lain. Ini kan kita dalam satu wadah pemerintah, ya bukan hanya Kementerian Dalam Negeri, perlu juga pertimbangan-pertimbangan dari kementerian lembaga yang lain. Lalu kemudian yang kedua, yang namanya undang-undang kan dibahas juga dengan DPR RI, gitu ya. Betul. Ini upaya-upaya. Nah, kemudian dugaannya apa, begitu ya, kok pengen ada yang 9 tahun, tentu saja pengen lebih panjang, begitu ya, lebih panjang, begitu ya. Nah, ini dengan masa tugas yang lebih panjang, tentu saja akan banyak hal yang bisa diraih, lebih banyak diraih, ya, termasuk kesempatan untuk membangun desanya. Nah, usulan ini saya kira tidak salah, usulan ini bagus, ya perlu kita kaji lebih cermat mengenai kelebihan dan kekurangannya. Nah, itulah yang sedang kita lakukan saat ini, bagaimana supaya kita menemukan formula yang tepat, begitu ya, sebenarnya masa jabatan itu berapa lamanya, periodisasinya berapa yang tepat, seperti itu. Nah, saat ini existingnya adalah masa jabatannya adalah 6 tahun. Dan kepala desa itu bisa dipilih sampai 3 kali.
berarti 18 tahun ya Pak, bisa Ya, jadi. artinya kan Mbak Lintang, artinya Iya. sebenarnya kepala desa ini juga punya masa jabatan lebih panjang daripada presiden, Betul, gubernur, gitu kan, daripada betul. bupati wali kota, begitu kan, dan 3 kali lagi. 3 kali. Nah, artinya ini sudah sebenarnya juga cukup lama juga kalau itu berprestasi ya, berprestasi 6 tahun, berprestasi dipilih lagi 6 tahun lagi, nah, dipilih lagi 6 tahun lagi. Ya, ada sebagian teman-teman kita yang berpandangan, kalau 6 tahun sekali itu masih pendek Pak di desa, karena desa itu berdekat dengan masyarakat. Jadi kalau efek daripada pilkades dan sebagainya itu masih terasa gitu. Gimana kalau 9 tahun? Nah ini perlu kita kaji. Itu yang perlu kita kaji. Ya. Kalau menurut Pak Eko sendiri gimana Pak? 9 tahun. Jadi 9 tahun ini ada positif, ada negatifnya juga. Gitu ya, perlu kita Baik. pahami. Contohnya begini. Begitu 9 tahun, maka akan terjadi efisiensi biaya sebenarnya. Oh, Kalau dulu 6 tahun sekali harus mengeluarkan biaya Pemda dan desa untuk hal ini. ya. Kalau ini 9 tahun sekali, kan begitu kan? Iya. Nah, terus kemudian yang kedua, begitu ini 9 tahun, sebenarnya negatifnya apa? Waktu tunggu akan lama. Jadi seorang pengen jadi kepala desa itu harus nunggu 9 tahun lagi. Artinya demokrasinya terhambat juga kan, di sini agak terhambat. Baik, baik. Nah, oleh karena itu, ini baru beberapa hal yang ini Mhm. perlu kita cermati, kita kaji, kita pertimbangkan untuk ruginya. Nah, dari sini nanti begitu ada kesepakatan untuk melakukan pembahasan, saya kira ini data-data ini sudah kita sampaikan. Baik, Pak. Nah, ini juga karena desa-desa itu kemudian ingin berkembang, pada akhirnya beberapa desa itu kemudian juga banyak yang tidak lagi berorientasi pada mengolah pertanian ya, Pak ya. Nah, ini juga apakah ada dampaknya, Pak, ketika pertanian ditinggalkan di desa ini terhadap swasembada pangan kita? Pastilah, Bang. Kalau itu sampai terjadi, tentu kita akan kehilangan banyak hal, saya kira. Ya. Ya. Pertama, kita dari sisi sosial budaya, kita akan kehilangan yang namanya skill ya, yang sudah dimiliki kita. Ya. Selama ini orang tua kita bisa memiliki skill karena kebiasaan kan, turun-temurun kan. Tetapi Ya. kalau mindsetnya sudah berubah, nanti banyak anak-anak muda tidak bisa bertani. Ya. Terus kemudian yang kedua, kalau kita tidak mempunyai pertanian yang kuat, gitu ya, maka kita akan tergantung pasti dengan impor nanti itu. Ya. Sedangkan kita, mindset kita, keberagaman kita juga sudah mulai menurun. Semua kita sangat tergantung kepada beras. Ya, hampir semua mengandalkan beras. Nggak lagi seolah-olah makan singkong, makan ketela, makan ubi itu lebih rendah derajatnya daripada makan beras gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, masalah yang sosial yang akan terjadi apa? Ya, tentu desa sebagai hinterland pendukung ini akan mulai pudar gitu ya. Akan kehilangan penduduk-penduduknya. Kalau ini bisa terjadi, bisa menjadi desa-desa ini dihuni oleh masyarakat-masyarakat yang berpenduduk usia tua nanti. Iya, Jadi harus menjadi pertimbangan kita semua bagaimana kita tetap mempertahankan pertanian kita di desa. Memang ciri desa adalah pertanian. Nah ini tidak bisa dikerjakan oleh satu kementerian, saya kira. Ini harus banyak kementerian terlibat, banyak pihak terlibat. Ya, seperti itu, Pak.
Satu lagi ya Pak ya, masih Ya. kepo nih Pak. Nah, gimana caranya nih Pak? Kalau tadi kan ada keresahan, jangan-jangan nanti desa isinya orang tua semua. Tapi kan memang anak-anak muda nih pengennya, wah ke kota terus gitu ya. Nah, gimana caranya kemudian memberikan mindset yang berbeda tentang pertanian ini kepada anak-anak muda sekarang? Ya, jadi memang banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, sekarang dengan dana desa itu bagaimana kita mendorong, sebenarnya bukan dana desa saja ya Mbak ya, dana Ya. desa dan ada juga alokasi dana desa sebenarnya. Baik. Nah, terus kemudian bagaimana sekarang ini menjadikan desa itu menarik, ya, perlu dukungan berbagai pihak, Bagaimana mengangkat potensi-potensi yang ada di desa. Contohnya sekarang, potensi yang ada di desa itu banyak. Tetapi kalau kita tidak bisa membaca potensi itu, tentu tidak akan pernah muncul potensi itu. Ya kan? Ya. Nah, oleh karena itu perlu keterlibatan sekarang, contohnya sekarang. Memang desanya desa yang kering kerontang, tidak mempunyai potensi yang kelihatan begitu ya. Tetapi ketika desa itu digarap bersama-sama, bisa menjadi tempat wisata, begitu ya. Ya. Akhirnya akan mendorong semua pihak datang ke desa itu, meningkatkan pendapatan asli desa itu. Nah, akhirnya kesejahteraan yang timbul, begitu. Nah, oleh karena itu sekarang perlu apa? Dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, dan desa itu. Ya, saling mendukung, mensinergikan. Dan ini sudah banyak contoh begitu ya. Saya contoh tadi yang saya maksudkan, ada Desa Majasari, Kecamatan Sliek, ya, Kabupaten Indramayu. Dulu desa IDT. Oke. Ya, tetapi karena kepala desa dan masyarakatnya mempunyai kemauan yang keras, kuat, sehingga desa itu menjadi desa yang maju. Walaupun tetap dulu banyak sekali ya masyarakatnya yang dikirim menjadi TKW. Tetapi sekarang beda. Di desa itu kalau mau TKW sudah dilatih. Mau kemana? Arab, dilatih bahasa Arab. Mau kemana? Mau ke Taiwan, dilatih bahasa Taiwan. Gitu. Bahkan perpustakaannya pun digital sekarang. Nah, seperti itu. Mari kita tingkatkan. Bahkan mindsetnya itu mindset gotong royong. Nah, ini yang perlu dicontoh. Nah, contohnya apa? Dia punya peternakan sapi. Nah, peternakan sapi itu bukan pengolahannya yang kita kagumi ya, bukan begitu. Tetapi sapi-sapi itu kemudian untuk kesejahteraan meningkatkan gizi masyarakatnya. Jadi kalau di luar harga daging sapi 120.000, di situ 80.000, tapi untuk masyarakat situ. Wow. Nah, mindset ini kan yang perlu kita dorong. Iya. Seperti itu sebenarnya menginspirasi kita semua ya. Hal-hal yang kelihatannya kecil tapi memberikan inspirasi dampak yang besar bagi kita. Saya kira itu Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andos M. Taufik HZ MHI, Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Universitas Gadjah Mada ke-73 tahun. Teruslah bertransformasi menjadi rumah ilmu bagi putra-putri bangsa yang mendidik dengan mengutamakan karakter Pancasila. Salam Kaya Sakti, lebih cepat, lebih pasti. Betul sekali Pak Eko. Nah, terakhir ini kaitannya dengan UGM Pak. Apakah kemudian Bapak melihat juga universitas ya sebagai penggodokan SDM nih, human capital nih. Bapak melihat apakah memang sudah juga menyiapkan kader-kader bangsa yang sudah siap untuk juga punya mindset yang seperti itu, Pak? Ya, saya kira ini betul. Jadi UGM luar biasa saja, sudah memberikan dorongan bagi kita semua, ya, pembekalan bagi kita semua, bahkan memberikan ruang bagi kita, mengundang kita, begitu juga alumni-alumni untuk menyebarkan berbagai informasi bagi adik-adik kita. Nah, saya kira sangat luar biasa, ya, luar biasa peran dari Universitas Gadjah Mada bagi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian Pak.
Baik, Pak. Apakah sudah ada sinergi dan kolaborasi, Pak, dari Dijen Pembina Pemerintah Desa dengan UGM? Ya, tentu ini kita jaga dan terus kita tingkatkan ya. Contohnya dalam setiap kita lomba desa dan kelurahan, kita undang juga dosen-dosen dari Gajah Mada bersama-sama berkolaborasi untuk menjadi juri, untuk menelaah banyak hal. Bahkan dalam inovasi kita juga bekerja sama dengan berbagai fakultas yang ada di UGM. Saya kira itu, Pak. Baik. Wah, ini menarik sekali Pak perbincangan kita di episode kali ini karena ini juga kemudian memberikan wawasan baru buat teman-teman muda. Mudah-mudahan ya terinspirasi bahwa desa itu bukanlah tempat kita untuk tidur saja, tapi justru itu adalah sarana kita untuk berkarya. Gitu ya Pak ya? Amin. Baik, matur nuwun sangat Pak Eko atas perbincangan kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan seperti semangat kita bersama bisa menginspirasi, mengedukasi, dan syukur-syukur bisa menjadi solusi. Saya tutup ya Pak ya, matur nuwun sangat atas waktunya. Saya Lintang Ratri pamit undur diri, sampai berjumpa di episode-episode inspirasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama saya Bambang Sabtono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Sekarang